Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang untuk mengucapkan dan mengekspresikan betapa kami mengasihi-Mu. Tapi bukan di hari ini saja, tapi setiap hari dalam kehidupan kami, biarlah setiap keputusan kami menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu. Biarlah setiap tindakan kami menyatakan bahwa kami mengikut Engkau. Kami menyayangi Engkau. Kami menyembah Engkau. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah. The only one God. There is no other like you. Gak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah sinar bagi kami. Engkaulah kehidupan bagi kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah the bread of life bagi kami. Engkaulah the vine. Engkau pokok anggur bagi kami. Kami hanya nempel kepadamu. Tanpa kami nempel kepadamu, kami gak akan hidup. Gak akan berbuah. Hari ini kami datang untuk menyatakan, ajari kami Tuhan. Kami nempel kepadamu. Kami gak akan lepaskan dirimu. Kami rindu untuk Engkau membuat hidup kami makin berbuah-buah. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau mengerti pesan yang daripada Engkau. Biar setiap kesaksian dan firman itu menyampaikan hati Bapa dan mengubahkan setiap kami. Ajari kami yang kami gak mengerti. Berikan kepada kami yang kami gak punya. Ubah kami yang kami masih belum serupa dengan Kristus. Kami siap untuk melepaskan yang Kau gak anggap gak layak. Ini kami Tuhan. Ubahkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum Anda duduk, coba sapa kiri kanan katakan, Tuhan mau mengubahkan kehidupanmu. Silakan duduk. Seharian saya khotbah mengenai provisi yang nyata. Tapi sebelum saya khotbah, saya rindu untuk memberikan oleh-oleh dari Eropa. Dari tadi kerinduan saya sebenarnya saya ingin memberikan oleh-oleh yang lebih banyak. Misalnya bawa Poverchus atau apa. Tapi kan sampai di sini sudah bau ya. Jadi ya, saya kan jadi ekspor import namanya. Iya, bukan misionari. Jadi ya, saya bawakan laporan kemenangan aja ya. Jadi katakan sebelahnya, ada kemenangan loh di Eropa. Katakan sebelah-sebelahnya. So nikmati laporan kemenangan di Eropa. Silakan. I believe that if we are filled with the Holy Spirit, no matter who you are, people will listen to the Word of God through you. All the nations bless His name, the one and only name that reigns forever. We are for Him, not He is for us. That's too arrogant for me. We want to be more humble in a way. If we are His minister, then we should say, I am for you. He holds authority. He's the great I am, the name that sets us free, who gives us victory. He died 2,000 plus years ago. It cannot be changed. So His love is unchangeable by the current situation now. Whether you have a job or not, whether your friend betrayed you or not, whether your friend's family are angry at you or not, God still died for you. That means His love is constant. It's already there. And it's overflowing. He holds authority. He's the great I am. He's the great I am. Doa di Antwerp dan di Eindhoven akan ada ibadah
Setiap minggunya kita sudah ada. Salah satunya di Eindhoven, tempatnya kita sewa. Sekarang sudah mencapai 90%-nya. Jadi good problem. Baru kita sewa. Baru 2 bulan. Sudah penuh. Ya puji Tuhan lah ya. Paling nggak problem yang luar biasa. Doakan juga selalu ada kesulitan dalam hal mengirim misionari ataupun membangkitkan misionari atau pendeta yang di sana. Setiap gereja yang kita bentuk, kerinduan kami adalah ada pendetanya tentunya. Either kami kirim dan itu masalahnya visa, or kita bentuk di sana, masalahnya kesiapan hati. Jadi doakan, semuanya ada challenge-nya. Kalau sampai ada gereja, itu mujizat. Kalau sampai terjadi mujizat, mujizatnya belum selesai, kami rindu untuk membangun 31 gereja. 3 tahun ini kami membangun 3. Berarti kalau kecepatannya tetap sama, saya butuh dikapur barus oleh Tuhan supaya saya tidak meninggal, jadi selesai. 31, ya enggak, ya 28 tahun lagi, ya kan ya doakan. Ya kalau ya memang umur saya 27 plus 28 ya masih bisa lah ya. Tahu Anda ini nggak percaya atau Anda nggak ngitung, itu terserah sih. Ya nggak apa-apa, ya puji Tuhan. Berarti anak saya umur 21, saya umur 27. Berarti saya punya anak. Ya mikir sendiri. Oke. Seharian saya berbicara mengenai profesi yang nyata. Saya belajar dari 1 Samuel. Sudah berkali-kali saya baca 1 Samuel. Berkali-kali bahkan saya sudah khotbahkan. Tapi kadang dengan saya mengucap syukur GMS ini ada temanya setiap bulan. Memaksa kita itu melihat kayak dari kacamata yang tertentu. Dari kacamata tertentu melihat visi dan provisi. Ini tema kita bulan ini. Ternyata saat membaca dengan tema tertentu saya percaya ini memang inspirasi dari Roh Kudus sehingga kita diajak untuk melihatnya dari sisi tertentu. Tiba-tiba Anda melihat hal-hal yang bisa dikeduk yang lain. Anda baca hal yang sama, tapi keluarnya berbeda hanya karena kacamata yang berbeda. Karena mungkin aja Anda tuh pertama kali baca 1 Samuel, Anda lagi nggak ngerti mungkin apa, dikhianati orang. Wah, Anda bisa merasa, Anda mungkin ayat yang muncul cuma mengenai Yudas Iskariot misalnya, ya, atau Yoab. Tapi nggak muncul yang visi provisi ternyata di tengah-tengah. Ini dari segala sudut firman Tuhan itu begitu kaya, seperti berlian yang punya banyak sisi. Berlian itu nggak punya satu muka. Kalau Anda dilihat, wah indah ya, dilihat lebih, ya indah juga dilihat dari bawah, ya indah juga dari atas, ya tetap indah. Sama berliannya, tapi berbeda-beda. Itu keindahannya firman Tuhan sebenarnya. Tergantung dari konteks Anda melihat, angle Anda melihat. Tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda. Warnanya bisa berubah. Sama, tapi bisa jadi lebih biru, lebih merah, lebih kuning, lebih bersinar, lebih transparan, beda-beda. Hanya karena ada konteksnya. Konteksnya visi provisi. 1-5, berbeda-beda hanya dari kehidupan orang-orang yang saya sering baca. Samuel maupun Eli, Saul bersama dengan Samuel, Saul dengan Yonatan, Yonatan versus Saul. Ini Saul dan Samuel lagi, tapi di akhir kehidupan. Mengenai Samuel di akhir hidupnya, ini belum sampai Daud, belum sampai, ini sudah begitu kaya. Meskipun nanti saya akan sebut-sebut, tapi ini kayak seperti bintang filmnya, tapi dari seri yang panjang. Makanya baca Alkitab itu harus lengkap, jangan cuma ngelihat satu seri. Anda aja kalau ngelihat seri, nggak mau tuh kalau tiba-tiba pertama ngelihatnya di seri ke-10, Anda bingung, 1-9 sampai di sini ya. Anda pasti pengen lihat review, benar gak? Bahkan ada seri rekapnya, benar, rekap series ya kan. Baca Alkitab juga urut lah, biar Anda tahu ceritanya, karena Tuhan itu punya timeline loh. Dari penciptaan nantinya, New Heaven and New Earth, Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada timelinenya, ada. Ini bukan cuman belajar Alkitab, itu bukan cuma hikmat demi hikmat kalau Anda butuh, ini bukan manual book untuk keberhasilan Anda. Ini cerita mengenai bagaimana Tuhan itu begitu indah dan apa yang direncanakan untuk Dia, kerajaannya, dan kita yang diselamatkan.
Kalau kita mengerti konteks ini, kita nggak mau luputkan apapun ayat-ayat firman Tuhan. Kadang kita tuh ngafalin, ayat emas kita itu bukan berdasarkan konteks, cuman ayat aja dimunculin dan kita hafalin. Nggak ngerti konteksnya apa, suka aja ayatnya. Kita akan ngelewatin beberapa ayat yang kayaknya sering disebutkan, tapi harus ngerti konteksnya supaya ngerti kenapa itu jadi ayat emas sebenarnya. Itu jadi ayat yang luar biasa. So, lompat aja langsung ibadah kelima. Ini mengenai intisari kegagalan Saul. Yang terakhir ini mengenai kenapa Saul gagal. Jadi, nanti kesimpulannya, jangan sampai Anda kayak Saul ya. Katakan, jangan niru Saul. Ini ya, katakan ke sebelah-sebelah Anda, enggak, ini sudah mulai ngantuk atau belum makan atau? Katakan sebelah-sebelah, jangan kayak Saul gitu ya. Oke, mulai dari 1 Samuel 15. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3, beberapa hal bisa diambil. 1, Samuel diutus oleh Tuhan. Sama dengan yang mengurapi Saul. Yang ngutus Samuel, yang mengurapi Saul sama, itu Tuhan. Samuel mengerti bahwa yang sumbernya adalah Tuhan. Apakah Saul tahu? Loh, kenapa ya kok Samuel ini ngulangin lagi kata-katanya? Karena mungkin seumur hidup ini kira-kira ini sudah jadi raja nggak tahu 20-30 tahun. In total seluruhnya 40 tahun. Saul itu jadi raja. Ini sudah kawakan, ini veteran. Tapi Samuel itu masih berbicara sepertinya kepada orang yang baru diangkat jadi raja. Kayak diingatkan lagi. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Kayak mesti diingatkan lagi, kamu itu rajanya Israel. Kamu itu bukan rajanya keluargamu. Kamu bukan rajanya Benyamin. Kamu bukan rajanya dirimu. Kamu itu rajanya Israel. Diperjelas lagi, diulang lagi. Visi kerajaan Allah itu selalu diulang-ulang. Jangan pernah bosan jika gereja kita, GMS ini selalu berbicara mengenai visi Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Yesus, 1000 gereja 1 juta murid. Karena kadang-kadang di antara kita ada yang sudah puluhan tahun kawakan, bosan mendengar tapi nggak pernah melakukan. Saul tahulah kalau dia raja Israel, tapi nggak pernah melakukan seperti raja Israel. Contoh, ini belum sampai yang ke Daud, tapi nanti Daud menyatakannya. Mestinya kalau dia itu raja Israel, yang mengalahkan pahlawannya Filistin, yaitu Goliat yang maju ngomongnya one on one aja. Di zamannya Troy, film Troy, tahu ya? Itu yang pertama, ini terlalu banyak film, enggak apa-apa ya. Ini ya, itu yang nggak tahu badannya gede banget, itu lawan Achilles bener ya. Itu aja mereka tanggung jawab, 1 lawan 1, 1 kalah, lainnya ikut kalah, 1 menang, lainnya ikut menang. Itu aja ngerti, Achilles aja yang rada kurang ajar sama raja yang ngerti kalau tanggung jawabnya dia untuk perang. Rajanya sendiri, Saul. Waktu Goliat nantang-nantang, ayo keluarkan. Enggak maju itu. Jadi Saul sembunyi enggak? Saul tidak pernah bertindak sebagai raja Israel. Ngakunya jabatannya raja Israel. Punya bajunya, armornya raja Israel. Tapi yang maju beneran siapa? Daud. Jadi sebenarnya raja Israel saat itu siapa? Karena dia yang jadi pahlawan untuk Israel, no? Makanya Samuel itu menganggap Saul itu kayak anak kecil. Dia omongin lagi. Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. 30 tahun yang lalu sudah dilakukan. Kenapa diulang-ulang sih? Jangan sampai bosan ya. Kalau kita ngulang-ulang terus.
Karena mungkin diantaranya ada jiwa-jiwa baru yang butuh mendengar ini. Kita ini diurapi Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu harus diberitakan terus Tuhan Yesus di antara kebangkitan sampai kenaikan yang barusan kita lalui 10 hari yang lalu. Itu selama 40 hari Tuhan Yesus ngulangin mengenai kerajaan Allah yang 3,5 tahun Tuhan Yesus itu ngajarin mengenai kerajaan Allah. Sebelum naik dijelasin lagi kerajaan Allah. Enggak bosan-bosan. Tuhan Yesus itu punya perumpamaan mengenai kerajaan Allah itu bermacam-macam. Mulai dari kerajaan Allah itu seperti pohon, kerajaan Allah ini, kerajaan Allah itu seperti biji, kerajaan Allah sudah datang, itu diceritain terus. Jangan bosan ya. Kadang kita ini mengerti tapi nggak nangkep. Kita tuh tahu tapi nggak jalanin. Jadi diulang. Kadang kita nangkep, jadikan semua bangsa murid Yesus mungkin tuh hafal karena kita sering nyebutin. Tapi apakah Anda menjadikan semua bangsa murid Yesus? GMS mau memberikan contoh, para pemimpin kita memberikan contoh. Semua suku di Indonesia diinjilin, semua kota dicari, semua pulau kalau bisa dijamah. Bila perlu siap kota dibangunin gereja. Bukan hanya itu, nggak berhenti. Kita pindah benua yang kita share yaitu Asia, Australia, Amerika, Eropa. Yang belum mungkin Antartika. Jika ada yang mau ngomong sama saya ya. Afrika juga belum sih. Kalau mau juga nggak apa-apa. Ada Ebola sih di sana. Ya, bukan sepak bola loh ya. Ebola. Ya. So, diulang-ulang. Jangan bosan. Karena mungkin kadang Anda nggak mendengar. Setelah itu, tiba-tiba Tuhan memberikan perintah yang cukup spesifik. Alahkan Amalek, ada alasannya. Karena Amalek seperti ini. Tahu kejadian Amalek kepada orang Israel itu berapa lama menghalangi? Ratusan tahun yang lalu. Ada orang yang bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu kok nyuruh membunuh orang Amalek? Anda harus sadar jika Anda harus mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan. Bukan betapa kejamnya Tuhan. Anda harus melihat dari sisi gini. Sejak orang Amalek itu menghalang-halangi orang Israel ke Mesir. Sudah selayaknya orang Amalek dihukum saat itu juga dibakar. Seperti Tuhan membakar yang namanya Sodom dan Gomora. Mestinya. Tapi Tuhan menunggu. Berapa ratus tahun. Ini paling enggak 600 tahun. Zamannya Musa itu ngelewatin, masih ada Yosua, habis gitu ada 400 plus Samuel, 500-an tahun Amalek yang berdosa sejak zaman itu Tuhan nunggu. Nunggu tidak menurunkan penghakiman. Orang bisa komplain begini, bangsa seperti Amalek itu, separah itu kenapa Tuhan biarin, bisa ya? Tapi kebalikannya Tuhan berkata, aku tetap sayang sama orang Amalek, aku kasih kesempatan. Dari generasi demi generasi. 500 tahun itu kalau dibagi 20 sama dengan enggak keluar. 25 generasi. 25 generasi. Ya memang Tuhan itu nunggunya kan panjang sabar namanya. Dia nunggu 25 generasi. Oh, enggak berubah. Tibalah penghukuman melalui Saul. Jadi jika ada penghakiman, jangan menuduh dulu, Tuhan kok suruh bunuh semua ya. Panjang sabarnya Anda gak lihat. Makanya ada keluar kan katanya, ini Amalek ini salahnya sejak dahulu. Aku nunggu. Anda lihat kasih karunia-Nya. Jangan lihat sepertinya kekejaman. Kenapa kok saya ngomong ini dianggap kekejaman? Karena banyak ayat ini dipakai oleh orang Eropa yang merasa orang Eropa itu lebih baik daripada Tuhan. Dia ngomong, kenapa ya Tuhan itu kok jahat bunuh? Sebenarnya kalau istilahnya bunuhlah, sebenarnya kan Tuhan cuma ngambil balik penciptaannya. Jadi kalau Tuhan yang ngambil nyawanya, emangnya itu pembunuhan? Itu miliknya Tuhan. Saya mau argumen secara hukum ya bisa. Miliknya Tuhan, kalau Tuhan mau ambil balik ya hak-haknya Tuhan kan, miliknya dia. Kalau kita yang ngambil, itu baru crime.
Karena nyawa orang lain bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan yang ambil, haknya Tuhan lah. So jangan, ini dipakai sama iblis untuk menimbulkan ketidakpercayaan. Kalau Anda berkata, Tuhan itu gak fair. Nanti Anda berkata, makanya hidupku kok kayak gini, Tuhan itu gak fair. Lama-lama Anda gak percaya Tuhan. Jangan mau, virus ini harus diusir. Katakan, Tuhan itu baik, katakan sebelah-sebelah. Jangan percaya sama iblis ya. Karena iblis akan berusaha menanamkan kejelekan Tuhan. Samuel menyampaikan ini dengan jelas. Ini sejak dari dulu, Amalek ini basically di hadapan Tuhan kurang ajar, berdosa. Tuhan sudah tunggu sekarang. Ini saatnya Tuhan mau menghukum. Anda diberi perintah oleh Tuhan, basically diberikan tahu. Anda itu utusannya Tuhan untuk menyatakan God's justice, keadilan Tuhan melalui kehidupan. Jadi jangan berikan belas kasihan karena belas kasihannya sudah 25 generasi. Sudah cukup. Berarti Tuhan merasa bahwa ini cukup mersinya. Ada ayat yang berkata, aku mau memberikan belas kasihan sesuai dengan aku mau memberikan belas. I have mercy to whom I have mercy. Tuhan sudah kasihin 25 generasi. Ingat ini nanti di bawah, biar Anda nangkep. Makanya ada orang Eropa berkata, itu enggak fair. Really? Anda pernah ngampunin orang sampai 25 generasi? 77 kali 7 aja katanya nggak mungkin. 3 kali aja banyak. Bisa nggak 25 generasi? 500 tahun. Ditunggu. Berdosa lagi, ampuni lagi. Berdosa lagi, ampuni lagi. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata 77 kali 7 itu dilakukan nggak? Sudah dilakukan dahulu. Kita ini mungkin generasi saya nggak ada orang Kristen. Generasi saya dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Jadi saya ini penuh dengan kasih karunia. Saya nggak tahu ke generasi keberapa. Puji Tuhan, keluarga kita belum dihabiskan. Saya percaya Tuhan. Puji Tuhan, saya dapat kesempatan. Kalau Anda ada di tempat ini, mengucap syukurlah. Ini karena mersinya Tuhan. Yang mestinya dihukum dari dahulu, dikasih kesempatan. Ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah orang Amalek, supaya jangan ku lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Dari tadi saya khotbah sejak pagi, kalau ada perang, perangnya itu konklusinya, deskripsinya cuma 1 ayat. Bagi Tuhan, perang itu bukan masalah. Persiapan hati dan ketaatan itu lebih masalah dari perangnya sendiri. Benar-benar pelaksanaannya itu bukan problem. Di Alkitab itu gak pernah ada deskripsi yang lebih dari 2 atau 3 ayat. Problemnya selalu di antaranya atau sebelumnya atau sesudahnya, itu problemnya nanti. Yang dipanjangkan, jadi Alkitab itu lebih drama daripada action movie, oke? Jadi saya itu sering dulu kalau sebelum saya percaya Tuhan, saya baca Alkitab ngantuk karena saya pinginnya itu action movie. Isinya drama semua ya. Drama hati orang ini mau maju, enggak, perang, enggak. Perintahnya diperjelas gitu. Perangnya sendiri, 1 ayat selesai. Enggak diceritain, 200.000 itu formasinya kayak apa, naik kuda. Iya dia omongin sih, 200.000 naik jalan kaki, benar ya? Loh ya orang Yehudanya enggak jalan kaki kah? Kok 10.000? Kok enggak disebutin jalan kaki? Banyak, naik apa? Keledai? Ya enggak tahu sih. Tapi poinnya adalah enggak. Kelihatannya bagi saya enggak seru lah. Perang kalah, selesai kah? So simple. Anda jangan bingung perangnya ya. Jangan sampai Anda, Tuhan itu Tuhan yang besar. Siapa yang percaya katakan amin. Kadang kalau belum selesai berarti ada masalah di hati Anda. Persiapannya belum selesai.
Bukan masalah bisa ngalahin apa enggak. Tuhan tuh bisa ngalahin. Kalau cuman mau menyelesaikan masalah yang bisa selesai. Tapi ada kemungkinan ini dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan hatimu atau ini tes untuk kehidupanmu. Amalek mungkin ditunggu 500 tahun untuk ngetes Saul. Bisa aja. Zaman Amalek belum siap atau mestinya Amalek sudah siap dihukum. Orang Israelnya yang belum siap. Enggak, disuruh ngancurin. Sampai orang Israelnya sudah punya tentara. Coba sekarang ngancurin ya Amalek ya. Tuhan tahu kok kapan. Makanya kalau Anda ngikut Tuhan itu, mestinya konklusinya itu, ya dan amin. Enggak perlu setakut itu. Puji Tuhan sih memang Saul juga sudah enggak ada takutnya sekarang kalau perang. Di zaman dulu ada takut-takutnya perang lawan Filistin. Ini sudah kayak lebih kawakan, lebih veteran. Tapi ya saya ajak Anda lihat ini kenapa. Kenapa kok Saul ini mixed bag ya. Kadang kok sepertinya Saul kok ditolak oleh Tuhan. Karena ini judul di Alkitab saya, Saul ditolak sebagai raja. Kenapa ya Saul itu kok digitukan. Tapi ini konsisten. Karakternya Saul dari dulu gak berubah-berubah. Ayat 8, Agag, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Bentar. Kita harus ulangnya apa enggak? Tadi ya, saya ulangin sebentar ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Samuel itu pakai kata Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua. Tiba-tiba, di ayat 8. Agag, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Bentar, ini menggenapi firman Tuhan enggak? Anda sepakat kalau ini 99,999%? Cuma 0,1 aja. Benar ya? Cuma 0,1 aja. Jadi sebenarnya kalau Anda ngikut Tuhan dengan 0,1 gagal, bukannya Anda mestinya stres. Lah kan saya bisa salah. Bisa takut enggak? Anda bisa, makanya butuh Tuhan Yesus Kristus ya. Waktu Tuhan Yesus datang dan dia berkhotbah di bukit berkata, engkau selingkuh itu cuma tinggal ngelirik 2 kali ke cewek, basically ya. Engkau itu membunuh dengan benci sama orang. Berarti berapa banyak Anda bunuh orang? Karena Anda benci sama orang banyak enggak? Jadi kira-kira Anda bisa melakukan maunya Tuhan? 99,9 bisa sih, 0,1-nya enggak bisa. Anda sering lirik, sering benci. Anda sering mengingini miliknya orang. Tiba-tiba Anda sudah dosa. Menakutkan kan? Kalau Anda melihatnya dari sisi itu, Anda bisa takut habis. Makanya ada kabar baik. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu bahkan meningkatkan. Oke, bukan hanya mengampuni tapi kamu membenci aja membunuh. Membenci aja masuk neraka. Ada orang-orang di sini yang belum mengampuni orang? Sama loh dengan membunuh, sama dengan masuk neraka. Anda percaya kalau membunuh itu jahat, benar ya? Kata Alkitab, kata Tuhan Yesus di perjanjian baru, Anda membenci aja sama dengan membunuh. Jadi Anda membunuh orang enggak? Have you ever killed anyone lately? Ada yang barusan Anda bunuh? Loh, ini kan saya tinggal menerjemahkan, menyampaikan. Kalau iya minta ampun, makanya butuh Tuhan Yesus. No? Satu-satunya yang tidak pernah membenci adalah Yesus. Satu-satunya yang tidak pernah selingkuh hanya Yesus. Makanya kita butuh Tuhan. Kadang Alkitab itu bikin sesulit mungkin supaya Anda teriaknya hanya kepada Tuhan. Dunia dibikin semudah mungkin supaya nggak perlu bergantung pada Tuhan. Anda percaya yang mana? Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Gak ada manusia yang sempurna. Anda gak bisa pakai kekuatan Anda sendiri. Anda gak bisa pakai kebaikan Anda sendiri. Anda gak bisa pakai ritual apapun, formula apapun. Orang Farisi terjebak. Mereka pakai ritual, mereka pikirkan cukup.
No. Marah aja, cukup. Berapa kali mereka ingin membunuh Yesus? Nggak pernah membunuh beneran, ya akhirnya iya sih. Melalui pakai orang lain lagi, melawan orang Romawi. Berapa banyak mereka itu berdosa. Agak ditangkapnya hidup-hidup. Saya nggak ngerti kenapa kok ditangkap hidup-hidup. Ada tebakan, ini tidak pernah dijelaskan, tapi ini kebiasaan di zaman itu. Kebiasaan raja di area itu jika menang perang, nanti rajanya yang kalah itu dipamerkan. Di Alkitab kadang dicatatnya ditangkap hidup-hidup, dipamerkan di saat pesta kemenangannya dia, dipamerkan. Ini loh yang aku tundukkan. Ini kayak trofinya kalau pemburu dapat, dipotong kepalanya, dipajang di ruang tamunya untuk aku membunuh singa itu, babi liar itu atau apapun itu untuk menunjukkan aku lebih powerful dari Agag ini mau dipamerkan. Jadi demi nggak terbukti tapi nggak ada ayatnya tapi kelihatan banget tanda-tandanya bahwa dia cuma ngikutin cara-caranya raja lain yang di sekeliling. Dia sudah mulai terkamiri yang namanya Saul ini dengan kebiasaan dunia, ya ginilah. Kalau di industri ini harus beginilah. Kalau di bisnis di daerah sini kamu haruslah. Kamu harus membayangkan ke sini, kamu harus bertekuk lutut di sana pakai kebiasaan biasa. Ini tradisinya area sini. Nanti ada yang kalau mau menikah sama anak saya, kamu tradisi keluarga ini harus ini. Anda tiba-tiba ngikut aja untuk mendapatkan sesuatu yang Anda mau. Entah itu yang cowoknya atau ceweknya. Gak apa-apa lah. Pura-pura jadi agama yang sama. Nanti kan pokoknya kan sama kan. Sama-sama pura-pura sepertinya dibaptis. Sepertinya melakukan ritualnya. Padahal itu sebenarnya Anda cuma pingin aja jadi satu. Anda tahu dia belum tentu benar-benar sayang sama Tuhan. Tapi Anda pilih hanya karena apa? Anda ingin aja. Anda mau dengan ditutupi dengan ritual. Lihat ini bagaimana Saul menutupinya. Dia tahu dia sedang melanggar. Atau dia gak sadar bahwa dia melanggar. Kalau pelanggarannya yang 0,1% ini menyakiti hati Tuhan. Gini dah. Hubungan dengan Tuhan itu akhirnya adalah seperti suami dan istri. Karena kita adalah mempelai wanita, Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Bayangin jika saya ngomong ke istri saya loh, kalau selingkuh sama orang, aku mikirin kamu. Anda ngerti maksudnya ya? Oke, aku enggak sampai selingkuh sih. Ini jangan salah tangkap ya. Saya enggak pernah selingkuh ya sama istri saya. Tapi nanti salah tangkap di cut ya, ngerti gak ya? Di cut nanti salah lagi. Oke, ini contoh, ini perumpamaan. Oke, perumpamaan selingkuh saya dengan istri saya. Loh, saya ciumnya nggak sampai ke area yang berbahaya, cuman mulut aja. Kira-kira istri saya mau? Oke, saya cuman WA saja. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi WA-nya setiap pagi, halo say, ya kan, ke orang lain. Loh saya nyentuh ya enggak, tapi tak halo sayin setiap pagi, setiap malam, setiap siang. Kira-kira istri saya mau? Itu kan cuma 1%. Kalau secara hukum selingkuh? Enggak loh. Mau dihakimi di dunia. Enggak, itu enggak selingkuh. Mau WA nyasar, ya kan. Di hati Tuhan sakit hati lah. Istri saya pasti sakit hati. Istri katakan, amin. Ya benar lah. Anda nggak mungkin biarin suami Anda. Kalau Anda biarin ya mungkin Anda sendiri juga. Oh boleh. Anda jadi juga kayak gitu. Iya kan. Balas-balasan jadinya ya. Waktu Agag dibiarin hidup. Tuhan sakit hati. Maksud apa ini? Kamu ini kurang jelas kah? Tuhan semesta alam minta jangan berbelas kasihan. Agag dibelas kasihani atau dibuat sombong macam-macam sih. Dibuat pamer, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan masih ada kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun.
Pula anak domba serta yang berharga. Tidak mau, si mulai muncul. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Kadang ngelihat, ya sayanglah. Tiba-tiba kebenaran yang lebih benar, Tuhan sudah disakiti 25 generasi, 500 tahun. Tidak diperdulikan. Kau melakukannya dengan melihat. Bagi Tuhan ini menjijikkan. Bagi Tuhan ini perlu ditumpas karena mereka itu mengkhianati anakku. Orang Israel, mereka sendiri sebenarnya. Tapi dia nggak menganggap. Saul dan rakyatnya tidak menganggap Israel, tidak menganggap Tuhan sama sekali. Dianggap berharga. Padahal Tuhan anggap sampah. Kebenaran itu apa yang Tuhan anggap berharga, anggaplah berharga. Apa yang Tuhan anggap sampah, anggaplah sampah. Jika Anda menganggap sampahnya Tuhan berharga, berarti Anda sedang menolak Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Jika Tuhan menganggap jiwa-jiwa itu berharga, apakah mungkin kita sedang menganggapnya sampah? Kenapa kok Anda bosan kalau mendengarkan jiwa-jiwa? Itu berharga di mata Tuhan. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi dengan melanggar 0,1 itu tidak melaksanakan. Tidak ada hampir, tapi ya atau tidak. Di hadapan Tuhan itu hitam atau putih. Maka sakitlah hati Samuel dan berseru-serulah kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah pergi ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Samuel dari dahulu mendidik sejak Saul diangkat jadi raja, tempat mempersembahkan korban, tempat berdoa itu titiknya Gilgal. Jadi dari dahulu diajarin saat teduh basically. Ini ya, ketemu Tuhan dulu baru melakukan. Ketemu Tuhan dulu baru jalan. Sepertinya pengajaran Samuel, makanya mungkin sedihnya, menangisnya begini. Aku sudah ajarin, ini muridku yang pertama sebagai raja ya. Ini sepertinya, ini aku sudah siapkan dari 30 tahun paling tidak. Maybe less lah ya, 20 tahun. Karena Samuel juga sudah tua. Ini kok ya enggak ngerti-ngerti, dia nangisnya bisa menangisi diri sendiri karena gagal. Atau menangisnya karena dia sayang sama Saul yang dia pilih dan yang dipilih ini gagal. Kata-katanya Saul mendirikan tanda peringatan di tempatnya dia sendiri, Karmel. Jadi meninggikan dirinya sendiri, peringatan untuk dirinya. Monument for himself dalam bahasa ini. Jadi yang besar adalah dirinya sendiri, baru dia mengambil jurusan ke Gilgal. Tiba-tiba urutan Tuhan itu jelas, nyata, meninggikan dirinya sendiri daripada Tuhan. Ini titik kegagalan Saul yang pertama, mengutamakan diri sendiri daripada Tuhan. Tadi pelajaran yang lain baru pembukaan. Ini kunci utama yang paling nyata. Dia meninggikan dirinya sendiri. Kemudian ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Saya mau membacanya dengan attitude. Artinya begini, tak tambahin supaya ini bukan monoton. Anda ngerti cara, ini yang saya bayangin, dramatisir dari waktu Saul ketemu sama Samuel. Datangnya dengan bangga, happy. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Self-righteous. Merasa diri baik. Gak ada salah sedikit pun gak ada. Di baliknya Samuel nangis-nangis. Tuhan itu menyesal. Dalam bahasa Inggris itu kayak menyesal itu bukan Tuhan kayak berubah. Tapi kayak sayang, ini benar-benar sikap hatinya tuh gak ada nyambungnya sedikit pun antara Samuel dan Tuhan dengan Saul.
Kebalikan, happy, bangga. Kata-katanya sangat Kristen banget. God bless you Samuel. So Christian. Tapi so salah. Kata-kata Anda tidak menyelamatkan Anda. Tindakan Anda tidak menyelamatkan Anda. Hati Anda yang percaya Tuhan yang menyelamatkan Anda. Ada jago khotbah apapun, AI aja bisa. Anda tanya AI manapun bisa buat doa. Anda ngerti maksud saya? Tapi dia punya hati untuk percaya Tuhan? Nggak punya, makanya dia nggak diselamatkan AI-nya. Yang diselamatkan Anda yang percaya Tuhan. Bukan keindahan berdoa. Kata-katanya Saul jika ditaruh di konteksnya disebutin ini kata-katanya Daud. Boleh, bisa. Kata-katanya nggak ada salahnya. Tapi menunjukkan dia baru bangun monumen untuk dirinya. Dia baru melanggar firman Tuhan. Dan dia nggak menyadarinya sama sekali. Seperti iblis sudah nutup matanya. Firman Tuhan itu jadi kira-kira. Merasa diri benar itu nomor 2 ya. Merasa diri benar itu penyakit yang paling parah. Ini kenanya penyakit yang sudah puluhan tahun Kristen. Siapa di sini yang lebih dari 10 tahun orang Kristen? Coba angkat tangan. Ini bahayanya kepada Anda ada semua yang angkat tangan ini ya. Karena merasa diri benar Anda sudah biasa ibadah, biasa doa, Anda tutup mata aja Anda bisa berkatin whatever lah, Anda bisa doa makan, bahkan nggak tutup mata ya kan. Ya pokoknya benar-benar biasa lah. Baca Alkitab Anda bisa quote ayat-ayat, tapi melakukan belum tentu, merasa diri benar. Bahkan ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Sarkastik di sini. What's that mbak? Sarkastik banget. Dan bunyi lembu-lembu. What's that moo? What's that moo and mbak? What is that? Should be silent. Mestinya diam. Mestinya nggak ada. Why? Masih ada mbak. Why? Masih ada moo. Jawab Saul. Semuanya itu sih nggak ada salah. Nggak nangkep sarkastik. Ada orang-orang ya, kalau sudah merasa diri benar, mau ditegur kayak apa aja nggak bisa. Orang-orang yang sudah lama Kristen itu salah hati yang paling sulit untuk digembalakan. Karena mereka merasa sudah punya persepsi sendiri, Tuhan yang harus ngikutin mereka. Bukan mereka ngikut, mereka bukan orang-orang yang siap tunduk, siap belajar. Tuhan aja diajarin. Bukannya begini, Tuhan diajarin. Semua itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk, dia punya maksud sendiri enggak? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Ada tanda-tanda lagi. Tadi sebelumnya ada kata-kata itu juga di tanda-tanda bahwa jadi selama ini kalau doa Tuhan Allahnya siapa? Kenapa kamu masih nyebut Tuhan Allahmu? Jadi dari tadi yang diberkati Tuhan, Tuhannya siapa? Siapa yang engkau nyanyikan? Siapa yang engkau doa kepada siapa? Kata melaksanakan firman Tuhan, Tuhannya siapa? Masih berkata Tuhan Allahmu. Mungkin Anda nggak ngikutin karena Anda masih merasa ini Tuhan Allahnya cigelmu. Mungkin Anda nggak ngikutin, Anda bosan dengan CG karena Anda masih berkata ini Tuhan Allahnya Pastor Philip. Mungkin Anda nggak ngikutin pelayanan, Anda masih marah dengan Anda merasa capek kalau disuruh pelayanan dengan jadwal ini dan itu karena Anda masih menganggap ini Tuhan Allahnya ketua departemenmu, bukan Tuhanmu sendiri. So Anda mendefinisikan cukup kan? Kalau aku sudah melakukan sekali 2 kali cukup bagiku merasa diri benar, self-righteous dalam bahasa Inggrisnya. Dia merasa sudah melaksanakan firman Tuhan. Dia pikir keselamatannya dari melakukan A, B, C, D. Sebenarnya Tuhan bisa dibeli dengan tindakan A, B, C, D. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus berkata, really? Anda pikir engkau bisa beli keselamatan dengan kambing domba yang tambun itu? And it's me, kata Tuhan Yesus. Kambing domba gak cukup. Emangnya engkau bisa beli keselamatan dengan sogoanmu itu tadi? Dia mau membeli Tuhan dengan kambing domba yang milik orang lain lagi. Yang Tuhan bilang ini sampah, hancurin. Dia mau menyogok Tuhan dengan sampah. Dan kamu dengan ketawa berkata, terimalah ini.
Ini nggak tahu alasan yang benar-benar mau atau menurut saya sih ini munculnya hanya karena kok ditanyain ya, ngomong aja persembahan deh. Alasan. Aslinya mungkin mau dimakan. Aslinya mau memperkaya. Kadang ada orang yang berkata demikian kepada saya, ini orang dahulu nggak ada di sini, sana sini. Dia ngomongnya begini, tolong doakan saya pingin beli rumah itu. Saya belum punya uangnya, tapi doakan ya, karena nanti lantai 2-nya itu mau tak pakai buat CG. Bentar, emangnya saya doain dia hanya gara-gara nanti lantai 2-nya bakalan dibuat CG. Anda ngerti gak? Kayak dengan tambahan itu nanti Tuhan akan berikan duitnya supaya dia dapat rumah itu gitu loh. Anda disokok ini loh kambing doa. Emangnya? Padahal dia gak punya uang untuk beli itu. Cuman karena pingin aja punya. Terus kalau ditambahin persembahan gitu loh kelihatannya. Terus jadi lebih kudus gitu loh. Ditutupin dengan ritual. Itu roh agamawi. Roh agamawi itu banyak. Jangan pikir itu bukan roh Tuhan, itu roh agamawi. Tuhan gak bisa dibeli dengan tak kasih ini. Semua ya dari Tuhan. Ya. Rumah kamu dapat ya dari Tuhan. Mau kamu persembahan apa enggak? Kalau Tuhan bilang jual segala milikmu ikuti aku ya. Tuhan bisa punya hak gitu. So emangnya Tuhan akan impress kalau lantai 2-mu diberikan? Kalau Tuhan minta semuanya? Seperti Abraham dimintain Ishaknya semuanya? Mau enggak? Ayat 16 lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Ini nada muak ya. Sudahlah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Ini bukan nubuatan but foretelling. Meskipun raja, meskipun paling tinggi, dia itu lebih pendek, lebih kecil daripada Daud spiritnya. Daud itu jauh lebih besar daripada Saul tinggi badannya. Spiritnya Saul itu kecil, pengecut. Makanya dia kompensasi dengan semua orang harus ngikut dia. Dia makanya bangun patung, nggak tahu itu monumen itu bisa aja patung bagi dirinya. Dia itu mau menggede-gedekan dirinya karena dia menganggap dirinya pemandangannya kecil. Padahal sudah diberitahukan kamu kuangkat raja. Dia tidak pernah menganggap pemberian Tuhan itu cukup baginya. Tetapi engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Status kita di hadapan Tuhan itu dianggap enteng oleh Saul. Tahukah apa status kita, identitas kita di hadapan Tuhan? Kita itu anak Allah. Kita itu utusan Tuhan. Kita itu saksi baginya. Kita adalah imamat rajani. Kita adalah bangsa pilihannya. Kita adalah orang yang menjadi biji matanya. Kita disayangi Tuhan, padahal kita gak layak. Kurangkah ini bagi Anda? Kenapa Anda tidak bertindak seperti seorang utusan Allah? Kenapa kita tidak bertindak seperti imamat rajani? Kenapa kita tidak bertindak seperti ambassador of Christ? Kenapa kita tidak bertindak seperti mempelainya Kristus? Kita mau create our own identity, kita mau create identitas kita. Aku harus anak Allah tapi kaya. Kita harus jadi utusan Kristus, tapi pandai, pinter, dan punya posisi. Aku mau jadi saksi Kristus yang punya jabatan, aku punya power. Aku pinginnya gak mau jadi servant of Christ, aku pinginnya dipuji manusia, orang yang ngikutin aku. Anda gak pernah mau terima apa yang diberikan Tuhan. Anda anggap yang Tuhan anggap berharga, yang dibayar dengan darahnya sendiri, Anda anggap sampah, kebalikannya. Ini Samuel berkata, kamu nggak nangkep, kamu dijadiin raja. Yang mestinya nggak layak, kamu dijadiin raja. Yang mestinya kecil dijadiin raja. Engkau masih mau memperkaya dirimu. 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Diperjelas. Kenapa Tuhan menghukum? Karena mereka berdosa. Allah itu adil. Siapa yang percaya katakan amin. Allah itu penuh kasih tapi adil. Tadi saya katakan penuh kasihnya
Dikasihin waktu 25 generasi. Tapi mereka itu orang berdosa. Wajarnya kalau orang berdosa itu dihukum. Jika tidak, apa gunanya holiness of God? God is still holy. Dosa tetap dosa. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul pada Samuel, coba kalau Anda dengar gini, bertobat atau enggak? Saul, saya mendengarnya kadang, kalau Anda berargumen dengan orang yang kayak begini, gimana ya? Aku memang mendengar suara Tuhan. Hah? Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Hah? Dia mendefinisikan sendiri enggak? Dan aku membawa Agag. Raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Alasan semua. Tetapi rakyat, mulai menyalahkan diri. Tapi rakyat mengambil, tadi dia yang nyimpen. Ya sekarang rakyat, tadi ada dia dan rakyat, sekarang hanya rakyat. Jago. Mulai sembunyi. Dari dahulu Saul juga sembunyi kan. Dia mulai sembunyi nih. Waktu Goliat muncul dia sembunyi. Daud yang dipersembahkan basically ya. Waktu mau diangkat raja dia sembunyi di daerah bagasi ya. Tapi sembunyi lagi sampai sekarang. Jadi Saul berubah enggak? 30 tahun enggak berubah-berubah. Sembunyi lagi. Rakyatnya dijual. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu. Emangnya kalau dia ngomong bunuh, emangnya rakyatnya berani? Enggak lah. Pahlawannya dia sendiri itu loh, nantinya Daud, dia sekejam itu. Pahlawannya dia sendiri aja mau dibunuh, anaknya sendiri aja mau ini kejamnya Saul, nanti kelihatan lebih kejam lagi. Tapi dari dulu dia itu sebenarnya kejam. Mana mungkin kalau nggak dia yang nyuruh. Kambing domba jarah ya, nggak mungkin berani. Tapi dia menjual. Ini throw under the bus benar-benar ini. Ini kurang ajarnya banget. Ini dia bukan hanya orang yang tidak taat, dia ini pemimpin yang jelek banget. Yang dikhususkan untuk ditumbas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi muncul di Gilgal. Istilah-istilah rohani yang munculin semua. Roh agamawinya berperang dengan kuat melawan Samuel. Tetapi jawab Samuel, ini munculnya dari sana. Apakah ini yang paling sering di-quote, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ketaatan itu jauh lebih berharga daripada korban bakaran. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi yang nolak dahulu, Saulnya apa? Tuhannya. Saul dulu menolak Tuhan. Saul yang menyembah berhala, berhalanya dirinya sendiri. Dia punya Tuhan sendiri. Dia membuat apa yang baik di matanya sendiri. Itu yang benar. Dia berargumen dengan hamba Tuhan. Loh, aku sudah menjalani firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Sekali lagi menjual, menyalahkan rakyat. Yang aku dikit, aku takut. Takutnya bukan kepada Tuhan, takutnya kepada rakyat. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama denganku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku.
sekarang di hadapan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Sebentar, 2 kali Saul berkata, aku berdosa. Tapi 2 kali dia minta ampun tapi tidak menunjukkan bahwa dia bertobat. Dia nyalain orang lain, berarti tidak pernah bertanggung jawab. Ya salahku, ampuni dosaku. Enggak pernah. Salahnya orang lain, aku cuma takut. Alasan. Jadi aku punya alasan untuk berdosa. Anda punya alasan enggak? Untuk tidak pelayanan. Tapi kan aku sakit. Tapi kan keluargaku seperti ini. Tapi aku kan enggak punya uang. Tapi aku kan enggak punya waktu. Tapi aku kan enggak punya. Tapi. Apakah tetapi atau Anda berkata, ampuni Tuhan, aku mau melayani Engkau. Anda berani enggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saya ajak Anda untuk berani bertanggung jawab. Enggak usah alasan, cari rakyat yang lain aja yang salah. Enggak. Bukan hanya itu, ini tanda bahwa waktu dia ngomong berdosa sekali lagi, ngomongnya tapi tunjukkan hormatmu kepadaku. Itu barengin saya, tetap takut sama rakyat. Barengin saya untuk ketemu sama tua-tua, supaya mereka enggak lari. Dia bertobatnya pura-pura, ini roh agamawi habis-habisnya. Kata-kata bertobat, berdosa, bagi dia bukan dosa kok. Hormat manusia kepada dia yang dia cari. Makanya ayat 31, sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Bohongan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut sudah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang, bukan hanya membunuh, mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Samuel menjadi utusannya. Tugasnya Saul diselesaikan oleh Samuel. Kelima poin yang saya mau ajak Anda melihat. Ini cerita menyedihkan, tapi bisa menyenangkan jika Anda menghindarinya. Kita pelajari. Gagalnya Saul dari mana aja? 1, mengutamakan diri sendiri daripada Tuhan. Loh, kita mikirin diri sendiri boleh ya. Tapi kalau daripada Tuhan itu yang bahaya. Karena Anda sedang mengkonteskan. Saya milih belain Tuhan atau belain saya sendiri. Jika Anda berkorban dikit nggak mau, Anda bilang, nggak comfortable. Ke CG, Anda milih yang paling comfortable, berkorban dikit aja nggak mau untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan. Mulai bertanya-tanya, sebenarnya Anda mengutamakan diri Anda sendiri atau saya nggak ngomong bahwa semua CG enak ya. Karena nggak ada CG yang sempurna bagi Anda. Kalau iya, Anda harus coba setiap CG. Dimanapun Anda berada, baru Anda nanti pilih, diurutkan, setiap kali ada penilaiannya. Iya kan? Kursinya seperti apa, AC-nya seperti apa, PAW-nya seperti apa, sponsornya seperti apa, CGL-nya harus. Loh ya, kalau mau fair ya kan, cari yang paling comfortable ya, Anda coba semuanya itu. Bukan hanya CGL-nya dan sponsornya, sampai coach-nya, sampai TL-nya, sampai host pastornya, bila perlu Anda pindah area ya kan. Enggak apa-apa kami utus. Tapi pertanyaan, kalau Anda lakukan itu, berarti Anda mengutamakan Tuhan apa? Diri Anda sendiri. Nanti yang menghakimi siapa? Bukan kami bilangnya silakan kalau Anda mau pindah. Kalau Anda pindah terus, mulai kan bertanya-tanya. Saya mengutamakan diri sendiri atau Tuhan? Merasa diri benar, tidak peka teguran. Kalau orang ditegur langsung marah, merasa diri benar no? Saya nggak ngomong bahwa semua teguran para pemimpin itu benar ya. Kami sendiri ya layak ditegur jika kita salah menegur. Anda ngerti maksudnya? Kita ini sama-sama harus siap untuk ditegur. Saya berusaha untuk tidak menegur orang dengan sembarangan. Dasarnya harus jelas. Jika harus menegur itu kita cari waktu yang tepat hanya untuk menegur. Dan kita itu pun pakai kata-kata yang sebaik mungkin. Tapi digituin ada yang tidak mau ditegur. Justifikasinya yang keluar, alasannya yang muncul. Merasa diri benar itu paling sulit. Pemimpin yang terbaik adalah yang mau belajar. Benar enggak? Kayak Samuel, ya Bapak. Dia enggak bingung dengan bahwa Imam Eli itu enggak sebaik itu. Dia tanyanya ya Bapak. Disuruh apa? Diturutin. Asal itu arahnya sesuai dengan firman Tuhan, dijalanin. Dia enggak gini, ngapain gue turutin dia? Dia dapat firman aja, enggak, saya lebih banyak dapat. Mulai banding-bandingin merasa diri benar.
Samuel nggak pernah. Samuel tuh makanya dipakai Tuhan besar. 3, tidak menghargai kasih karunia, meski tidak layak, tetapi diberi kesempatan. Sudah diberikan jabatan, tidak pernah dianggap. Apa yang berharga di mata Tuhan, dianggap sampah. Apa yang sampah kayak Agag, kambing domba, dianggap berharga. Dibolak-balik, tidak menghargai darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahu bahwa kita ini berdosa, dan Tuhan Yesus mati untuk kita yang berdosa. Kita nganggap kayaknya kematian Tuhan Yesus gak ada artinya. Masih nawar pelayanan, masih harus ditambahin. Tuhan, aku mau pelayanan jika Engkau bikin aku kaya. Tuhan, aku mau pelayanan jika Engkau sembuhkan aku, tambah. Masih tidak. Ada sesuatu yang sebenarnya dianggap Tuhan itu sampah. Karena nanti dunia ini semuanya hancur, akan ada dunia yang baru, ada heaven yang baru. Ini loh, emas itu gak akan sekekal selamanya. Hubungan kita dengan Tuhan yang kekal selamanya. Apa yang berharga di mata Tuhan tetaplah berharga. Jika tidak, Anda tidak menghargai kasih karunia. Yang 4, kompensasi ketidaktaatan dengan usaha sendiri. Dia merasa, oke, aku berdosa, kalau gitu tak kasihin persembahan. Jadi enak aja Anda berdosa, tak tambahin pelayanan, tiba-tiba Anda datang ke CG. Minggu depan saya siap untuk memimpin pujian. Saya sudah pernah ngomong gitu, kok ditolak ya, memimpin pujian dimanapun, kecuali di Eropa, Pastor Philip sekali. Dan puji Tuhannya mungkin karena dia bilang, oh anyway kamu nyanyiin dalam bahasa Belanda kan juga gak apa-apa. Orang Indonesia juga gak ngerti kalau salah ya kan. Tapi kompensasi aja. Tiba-tiba Anda memberikan perpuluhan yang selama ini Anda gak pernah kali. Karena Anda merasa bersalah. Waduh aku dosa, coba tak bayar. Emangnya Anda bisa beli? Yang membeli dosa kita atau hidup kita dari dosa adalah darah Tuhan Yesus yang Anda gak bisa pulihkan hanya dengan perpuluhan sebulan, setahun, seumur hidup. Gak cukup. Tidak bisa dikompensasi dengan, itu orang agamawi yang coba kompensasi dengan, saya puasa aja 20 hari terus merasa bersih. Really? Karena Anda tidak benar-benar bertobat, tidak pernah menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu poin 5. Tidak tulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang personal. Tuhan itu sebenarnya Tuhannya gerejaku, Tuhannya CGL-ku, Tuhannya coachku, Tuhannya TL-ku, Tuhannya gembalaku, Tuhannya istriku, Tuhannya anakku. Aku datang karena anakku ke Eagle Kids, dia senang jadi saya duduk sini. Ada banyak orang-orang kayak gitu. Anakku selama ini ya alasannya, kadang saya tanya orang, kenapa ya kamu pilih GMS? Oh iya, karena anakku gak mau ke basically ngomongnya daycare yang lain, ya kan. Satu-satunya dia suka di Eagle Kids, jadi saya pilih GMS. Jadi Anda bukan untuk berkembang, tapi untuk barengin anak Anda. Siapa yang anak di sini? Ya kan? Anaknya bertumbuh, orang tuanya duduk ngantuk nungguin anaknya. Jadi Anda suster kah? Atau Anda mencari Tuhan? Never make it personal. Tuhan tersinggung. Aku mati personally for you. Dan Anda tidak pernah menganggap aku Allahmu yang personal, juru selamatmu yang pribadi. Jadi Anda gak nganggap bahwa aku mati untuk engkau, berarti kasihku engkau buang begitu saja. It's like lovers yang discorn. Anda memberikan segalanya gak dianggap. That's why Tuhan juga, Saul, gak akan kuberikan kasihnya Tuhan kepada Israel besar. Kalau raja seperti ini kuberikan, jadi apa orang Israel? Aku mau menemukan pemimpin yang baik. Mengucap syukurlah. Kalau kita ada di dalam satu gereja yang pemimpinnya punya sikap hati seperti Daud. Berkenan di hati Tuhan. Membangun 1000 gereja 1 juta murid itu ekspresi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib begitu besar. Kita nggak bisa bayar dengan 1000 gereja 1 juta murid. Tapi paling tidak kita bisa mengucap syukur dan berkata, I'll build you 1000 church. Karena aku penuh dengan ucapan syukur. Aku akan memuridkan 1 juta murid. Dengan segala 1 juta masalahnya, I'll do it for you. Bukan karena sok rohani, bukan untuk menutupi. Ini hubungan dengan Tuhan menjadi dasar utama. Kerinduan saya, tidak ada satupun di antara kita yang terjebak dengan tindakan Saul. Kelima-limanya ini saya tolak dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang disertai Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, kita akan berdoa. Kau penjunan hidupku, hatiku
ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Semua tundukkan kepala. Hari ini kerinduan kami para pemimpin di GMS adalah tidak ada satupun di antara kita yang gagal. Tidak ada satupun yang gugur. Tidak ada satupun yang menyimpang. Kerinduan kami nggak ada jebakan apapun dalam hatinya Saul terjadi atas kehidupan. Kerinduan kami adalah setiap kami dimurnikan dari ikatan mengutamakan diri sendiri, selfishness itu biar dicampakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh agamawi biar dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindunya ada hati yang mudah ditegur oleh Tuhan. Hati yang bergantung hanya kepada Tuhan. Gak pakai ditutup dengan ritual-ritual kebaikan pribadi atau alasan-alasan yang menyalahkan dunia, orang lain, bahkan Tuhan karena kesalahanmu. Hari ini kerinduan kami adalah kita semua siap untuk mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak sempurna kok. Makanya aku butuh sama Tuhan Yesus Kristus. Karena satu-satunya yang bisa menjalankan dengan sempurna 100% setiap firman Tuhan sampai titik dan komanya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kami berteriak, kami datang mengakui, ya Tuhan ampuni, aku berdosa, aku butuh Yesus. Aku berdosa, aku butuh dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berdosa, aku butuh darah Yesus. Aku gak bisa jalanin sendiri. Aku mau datang kepadamu dengan rendah hati. Ampuni aku Tuhan. Aku masih gak sempurna. Meskipun aku sudah pelayanan lama, aku sudah baca Alkitab lama, pengetahuanku tidak menyelamatkan. Pelayananku gak bisa membeli Engkau. Persembahanku gak cukup. Hanya Yesus yang cukup. Hari ini yang berkah, ya Tuhan, ampuni aku. Aku mau menghargai kasih karunia lagi. Aku mau menghargai apa yang mahal di hadapan Tuhan, yaitu darah Yesus. Kami mau hargai kembali apa yang murah di hadapan Tuhan yang seperti sampah. Kata Paulus, yang sampah ya tetap sampah. Apapun yang dunia tawarkan itu sampah. Karena Engkau yang paling berharga. Hanya Engkau yang paling berharga. Hari ini yang mau berkata, ampuni aku Tuhan. Kadang aku masih menyelipkan. Kadang emas, perak, kadang permata, kadang pujian manusia lebih tinggi daripada Engkau. Kadang kebesaranku lebih tinggi daripada kebesaranmu. Kadang aku mikirin diriku sendiri, kadang aku lari, kadang aku gak mau bertobat, kadang aku tutup sebelah mata. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mau memurnikan hati. Aku siap Tuhan, aku siap untuk makin mendekat kepadamu. Aku gak mau gagal di hadapanmu. Yang berkata, aku menghargai kasih karuniamu. Ajari aku Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau makin mendekat kepadamu. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan. Aku siap untuk makin mendekat kepadamu. Kami gak bisa jalan sendiri, kami butuh darah Yesus. Yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan. Anda berkata kepada Tuhan dengan serius, ampuni aku Tuhan, datanglah ke Gilgal. Biar altar call ini seperti Gilgal. Anda berkata, wah Tuhan ampuni, selama ini aku ke Karmel dulu, aku mengutamakan diriku sendiri. Hari ini aku mau berkata, mulai sekarang aku utamakan Engkau dahulu. Aku gak mau kayak Saul, aku mau mengutamakan Engkau.
Engkau dahulu baru aku. Engkau lebih besar baru yang lain-lainnya. Engkau yang paling utama, bukan mauku tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupanku. Yang angkat tangannya, ayo berikan jalan, ayo berikan yang sebelah-sebelahnya, ayo maju ke depan. Ini bukan untuk tujuan, ini untuk melangkah maju mendekat kepada Tuhan. Ini untuk berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Ini kerendahan hati yang berkata, I cannot do it on my own. Aku butuh Yesus Kristus. Ini aku Tuhan. Yang ada di depan, angkat kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atasmu. Saat ini juga biarlah kekuatan Roh Kudus yang membuat engkau taat. Hanya karena darah Yesus engkau dipulihkan dan dikuduskan. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus engkau bisa mentaati firman Tuhan. Maka dirimu akan diubahkan. Terimalah. Sekarang yang di belakang, jika ini juga hari kita memperingati hari Pentakosta. Jika engkau berkata, aku gak bisa jalan sendiri, aku butuh penyertaan Roh Kudus. Hari ini kita mengingat kembali pencurahan Roh Kudus. Biarlah engkau dengan rendah hati berkata, aku butuh Roh Kudus. Urapi aku, penuhi diriku. Aku mau mengikut engkau sebaik mungkin. Yang mau menerima pengurapan Roh Kudus sekali lagi, yang mau dipenuhi sekali lagi, angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu. Terimalah baptisan Roh Kudus. Terimalah kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan berkata, kami dengan rendah hati berkata, I cannot do it on my own. Aku gak bisa, kebaikanku kurang, persembahanku gak ada artinya. Kebaikanku seperti sampah. Hanya kebaikan Yesus yang aku mau pakai dalam kehidupanku. Hanya dengan darah Yesus yang berharga aku bisa. Hanya dengan Roh Kudus aku mampu. Terimalah urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.